Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Lutfifansyah. NIM saya 2892050021. Semester 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Sosial Media. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas UAS saya, yaitu di sini ada bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama di sini ada hukum dan etika sosial media. Ada 3. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi, yaitu dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial. Biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, di sini ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, yaitu ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau suku, agama, dan ras. Dan pornografi di jejaring sosial, sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Yang ketiga di sini ada periksa kebenaran berita, yaitu berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Di sini ada penjelasan efektivitas sosial media, yaitu di era yang serba digital seperti saat ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum dan digunakan oleh banyak orang. Jika dulu sosial media ada untuk memudahkan komunikasi jarak jauh dengan teman atau sanak keluarga, kini keberadaan sosial media perlahan sudah mengalami perubahan fungsi. Tak hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi, sosial media yang banyak tersebar kini juga digunakan untuk media promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini terbukti efektif mengingat hampir semua orang memiliki akun sosial medianya masing-masing. Efektivitas sosial media sebagai media promosi atau pemasaran digital ini juga didukung oleh fitur ADS atau iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial media. Di sini ada manajemen program sosial media. Sosial media manajemen adalah proses membuat, menerbitkan, dan menganalisis konten yang Anda posting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta terlibat dengan pengguna di platform tersebut. Anda dapat merampingkan manajemen media sosial dengan beragam tools yang rata-rata diakses secara berbayar, serta layanan manajemen media sosial profesional. Di sini juga ada manajemen program sosial media. Ada 2. Yang pertama, penjelasan mampu meningkatkan brand awareness, yaitu menggunakan manajemen media sosial yang baik dan benar dengan mengunggah konten berkualitas serta frekuensi teratur, ternyata secara perlahan mampu meningkatkan kesadaran akan brand Anda di media sosial, sehingga mampu membuat brand awareness menjadi tinggi, dan hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi lebih mudah tumbuh. Yang kedua, di sini ada media yang praktis untuk informasi, berita, dan promosi, yaitu masyarakat sekarang sudah paham betul kalau setiap perusahaan atau toko memiliki presensi sendiri di akun media sosial. Sehingga jika Anda ingin mempromosikan produk, tinggal unggah saja untuk mendapatkan target pasar lebih luas. Apalagi promosi dengan menggunakan media sosial jauh lebih murah, praktis, dan hemat tenaga.
Yang bab 3 di sini ada pembahasannya, yaitu aspek hukum di sosial media. Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para pengguna atau netizen. Melalui medsos, kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio, maupun video. Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati, bahkan akibat konsekuensi hukum. Beberapa media sosial yang paling sering terjadi antara lain ada 9. Yang pertama di sini ada menyebarkan berita bohong atau sara atau menciptakan kebencian. Yang kedua, mengupload foto tidak senonoh. Yang ketiga, berbagi foto korban kecelakaan atau korban perang atau orang meninggal. Yang keempat di sini ada berbagi foto korban perang. Yang kelima, berbagi foto anak kecil merokok. Yang keenam, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. Yang ketujuh, berjudi atau taruhan di media sosial. Yang kedelapan, membuli di media sosial. Yang terakhir ada pencemaran nama baik. Sini ada analisa dan evaluasi sosial media. Untuk dapat menjawab dua pertanyaan dasar tersebut, sebelumnya Anda harus tahu bila ada dua jenis pengukuran media sosial, yaitu yang pertama di sini ada logging analytics, yaitu pemantauan atau monitoring berkelanjutan yang mengukur aktivitas media sosial dari waktu ke waktu. Pengukuran ini diperlukan untuk mengikuti semua percakapan yang terjadi di media sosial tentang merek dan bisnis Anda. Setelah tracking merek Anda telah siap, Anda cukup memastikan telah berjalan dan memantaunya secara teratur untuk melihat bagaimana perkembangannya. Yang kedua di sini ada campaign focused metrics, yaitu analisis kampanye pemasaran dengan target dan juga periode awal akhir yang jelas. Pengukuran ini akan membantu Anda memahami dampak aktivitas kampanye pemasaran dengan target yang spesifik bergantung pada tujuan Anda untuk masing-masing kampanye pemasaran. Terima kasih atas video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.